Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam kehidupan dan kematian kita. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu tentang keseimbangan, tentang sebuah keseimbangan atau sistem keseimbangan, atau di dalam bahasa agama adalah at-tawazun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat membuka referensi di dalam Al-Qur'an atau di referensi-referensi yang lain tentang penciptaan langit dan bumi dan seisinya, maka kita akan menemukan ternyata Allah itu adalah sang pembuat sistem, dan Allah menciptakan bumi dan isinya itu dengan seimbang. Kalau kita teliti lebih jauh, mungkin secara global ya, kenapa Allah menciptakan bumi, kemudian kenapa Allah menciptakan langit, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan daratan, Allah menciptakan siang dan malam, kemudian Allah menciptakan besar dan kecil, bahagia, tidak bahagia, laki-laki, perempuan. Ini bagian daripada sebuah sistem keseimbangan. Oleh karena itu, kalau kita mencoba mengkerucutkan sistem keseimbangan ini terhadap makhluk yang bernama manusia, maka ternyata kita pun akan melihat bagaimana Allah menciptakan manusia itu dengan seimbang. Manusia menciptakan keseimbangan di dalam tubuh kita ini, sehingga ketika salah satu dimensi yang ada dalam diri manusia ada masalah, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Lalu apa saja dimensi-dimensi yang menopang keseimbangan di dalam diri manusia? Yang pertama, Allah menciptakan jasadiyah. Pertanyaan kita, madza ghidaul jasad? Apa konsumsi daripada jasad itu? Allah menciptakan jasad, menciptakan raga, menciptakan fisik ini, dan ghidaul jasad, makanan atau konsumsi jasad ini adalah makanan dan minuman. Jadi untuk menyeimbangkan jasad ini, konsumsi jasad itu adalah makanan. Ketika raga ini, ketika jasad ini haus atau lapar, ketika haus cukup dengan minum, masalah selesai. Ketika raga ini, jasad ini lapar, kemudian makan, masalah selesai. Tetapi tidak cukup sampai di sana, ternyata di dalam memakan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan dan minuman, itu ada aturan yang harus diikuti oleh kita, oleh manusia. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Kalimat wala tusrifu ini adalah kalimat tarbiyah, kalimat pendidikan yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia, bahwa makanan sehalal apapun itu kalau dikonsumsi secara berlebih-lebihan akan terjadi ketidakseimbangan di dalam diri manusia. Jadi
Pertama, ketika makanan dan minuman yang berlebihan masuk ke dalam jasadiah kita, kemudian menyebabkan sakit karena berlebih-lebihan, itu akan terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan di dalam jasadiah kita. Baik, karena waktunya hanya 7 menit, itu yang pertama, tentang Allah menciptakan manusia dengan seimbang, dengan sistem keseimbangan. Allah menciptakan raga, menciptakan jasadiah kita, dan makanannya itu adalah makanan, minuman, kemudian tidak berlebihan, dan ada yang harus kita ikuti ketika memasukkan makanan dan minum ke dalam tubuh kita, halalan thayyibah, yaitu makanan dan minuman yang halal dan yang baik. Makanan yang kita konsumsi tidak cukup halal, tidak cukup baik, tetapi harus halal dan baik. Kemudian yang kedua adalah al-aql. Jadi Allah menciptakan akal, dan akal itu khusus diberikan kepada manusia. Apa ghidaul akal? Apa makanan dari akal itu? Makanan akal itu adalah ilmu. Jadi al-ilmu, ilmu adalah makanan akal manusia. Di dalam kitab Minhajul Abidin karya terakhir Imam Al-Ghazali, 7 langkah menjadi kekasih Allah. Langkah pertama itu adalah ilmu dan ma'rifat. Kenapa Imam Al-Ghazali menempatkan ilmu dan ma'rifat? Karena ternyata orang yang melakukan kejahatan intelektual, kejahatan yang terjadi, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pintar, oleh orang yang cerdas, oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, itu disebabkan karena akalnya, jadi ilmunya itu tidak dibarengi dengan ma'rifatullah, tidak dibarengi dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmu yang dimiliki dan tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berakal, orang yang berilmu tanpa ada ma'rifatullah, mereka melakukan kejahatan-kejahatan dalam dimensi intelektual. Oleh karena itu, mudah-mudahan akal yang Allah titipkan kepada kita bagian dari sistem keseimbangan yang Allah masukkan ke dalam raga kita, ke dalam jasad kita, ke dalam diri kita. Ini bagian dari sebuah keseimbangan. Raga kita, fisik kita melakukan action, melakukan aktivitas untuk memikirkan sesuatu. Makanya di dalam Al-Quran kalimat afala yatafakkarunal Quran, apakah kamu tidak pernah berpikir tentang Al-Quran? Artinya Al-Quran di sini ayat kauniyah, ayat yang tersirat, alam semesta. Alam semesta itu untuk difikirkan, karena dari hasil berpikir itu akan menjadi sebuah realita, sebuah kenyataan. Yang ketiga, sistem keseimbangan yang Allah terapkan di dalam diri kita adalah adanya ruh. Apa ghidaur ruh? Apa makanan dari ruh? Makanan ruh itu adalah zikrullah. Jadi Allah menciptakan jasad, Allah menciptakan akal, Allah menciptakan ruh. Fungsi ruh adalah menghidupkan jasad, dan makanan dari ruh, ghidaur ruh itu adalah zikrullah. Rasulullah mengajarkan afdhalul zikri Al-Quran. Seafdal zikir itu adalah membaca Al-Quran. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka di situ pula ternyata akan mampu memberikan makanan-makanan yang lezat terhadap ruhiyah kita. Sehingga ketika ruhiyah kita adalah ruh yang dimasuki bacaan-bacaan Al-Quran, maka ruh yang seperti inilah ruh yang akan mampu memberikan energi terhadap jiwa kita, mampu menyinari terhadap jiwa kita. Sehingga ketika ruhiyah kita menyinari jiwa kita di dalam jasad kita ini, maka akan melahirkan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa-jiwa yang mutmainnah. Karena jiwa yang mutmainnah ini adalah ar-ruhu fauqal hawa, ketika ruh manusia ada di atas hawa nafsu. Ruh yang bagaimana? Ruh yang selalu zikrullah, afdhalul zikri Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin mencintai Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, ma'iyatul Quran, bertadarus, karena dengan semuanya itu akan mampu membentuk keseimbangan. Jasadiah kita sehat, akal kita sehat karena ma'rifatullah, kemudian ruhiyah kita adalah ruh yang taat kepada Allah, selalu berzikir, maka akan terjadilah sistem keseimbangan di dalam diri manusia, sehingga
orientasi hidup kita adalah Allahu ghayatuna, Allah sebagai tujuan kita. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.